Asep mah tetangga kita RT 5. Bali United itu digadang-gadang bakal menjadi kandidat juara Liga 1 2019 nih. Halo Sobat Indosport, kembali lagi di Top 5 Indosport bersama saya Bella Lansari dan rekan saya Alfia. Di Top 5 kali ini saya nemenin Bella nih karena kita mau ngasih suguhan yang berbeda untuk Sobat Indosport. Dan sebelum masuk berita pertama, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe YouTube channel Indosport.com dan juga nyalain tombol lonceng supaya kalian bisa tahu kalau Indosport upload video-video keren lainnya. Oke deh, kalau kayak gitu masuk aja nih berita yang pertama, Bel. Berita pertama dari Bali United yang resmi merekrut Stefano Cugura. Kira-kira Stefano itu direkrut selama berapa musim sih, Pi? Oh ya, kalau yang kita tahu nih, yang kita baca juga dari Indosport.com, Coach Teko direkrut atau dikontrak sama Bali United selama 2 musim dengan opsi perpanjang kontrak kalau misalkan Coach Teko memberikan sumbangsi terbaiknya di Bali United. Dan kemarin Coach Teko tuh dikenalin sama manajemennya Bali United lewat streaming YouTube channelnya Bali United. Nonton nggak? Iya, Nonton kan? Dan pengenalan Coach Teko itu jadi booming di sosial media karena keren banget lah, pasti kalian juga pada nonton kan? Kira-kira kedepannya kehadiran Teko itu Bali United bakal seperti apa sih? Oh ya, kalau misalkan kita ngomong tentang Bali United ke depannya nih, Bali United itu digadang-gadang bakal menjadi kandidat juara Liga 1 2019 nih karena selain punya Coach Teko tentunya yang pernah memberikan Persija gelar juara, terus juga materi pemain Bali United kan kita lihat juga keren banget nih kemarin abis kedatangan Paulo Sergio, terus juga ada Spaso, Irfan Bahdim Stay, terus juga ada Lili Pali, kayaknya bakal jadi saingan berat sama Madura United nih. Berita kedua datang dari Persib Bandung yang resmi mendatangkan 3 pemain mantan PSMS Medan. Ya, mereka adalah Abdul Aziz Lutfi, terus Freds Buntuan sama Erwin Ramdhani. Dan kebetulan nih Bel, kalau kamu tahu juga Abdul Aziz Lutfi ini mantan di klub Persib nih, jadi kayaknya dia udah tahu banget nih cara permainan Persib. Semoga Abdul Aziz ini dengan usia muda terus bisa berkembang di Persib. Apalagi kan Persib pelatihnya baru kan, sama banyak main asing juga yang masuk ke Persib. Pemain asingnya itu ada Serdan Lepicik. Serdan Lepicik, ya. Serdan Lepicik tuh yang kemarin diomongin Bobotoh tuh, banyak Bobotoh kan yang nggak setuju gara-gara, tahu nggak? Gara-gara apa sih namanya, banyak kalau misalkan dia itu tuh udah tua, umurnya udah 35 tahun. Padahal kan dengan umur segitu kan nggak memastikan kalau dia tuh nggak bisa main kan? Iya, padahal juga banyak kan kelebihannya dia ada. Pokoknya dia juga bisa bersaing lah kayaknya di Persib. Tapi yang bikin Bobotoh geram juga, si Lepicik ini sebelumnya pernah di klub Borneo FC dan dia cuman menyelesaikan kontraknya selama setengah musim, padahal masih ada setengah musimnya. Jadi itu sih yang disayangin sama Bobotoh, makanya Bobotoh menolak keras dengan adanya Lepicik ini. Kayaknya Persib Bandung juga dengan adanya pemain baru dan pelatih baru juga benar-benar mempersiapkan untuk Liga di tahun 2019 ini. Ya udah pasti tuh, itu dengan pelatih barunya Milan Radovic yang udah tahu banget kondisi tim Persib karena dia kan pernah jadi direktur tekniknya Persib Bandung. Jadi kayaknya bukan sesuatu yang sulit deh untuk coach Milan Radovic untuk meracik tim Persib Bandung di Liga 1 2019 tahun depan. Pokoknya kita tungguin aja nih sama-sama gimana performa Persib di tahun depan. Nah, berita ketiga, setelah tadi Persib merekrut pelatih baru dan pemain baru, kini Atep harus hengkang dari Persib. Ya, dan yang kita sedih sama-sama nih, Atep kan udah 10 tahun di Persib, tapi harus diberhentikan, maksudnya diberhentikan kontraknya sama manajemen secara agak dibilang sadis sih sedikit karena cuma diberhentikan lewat telepon. Iya. Padahal kan Asep mah tetangga kita RT 5. Atep kan udah lama di Persib, udah sampai 10 tahun. Terus dia nggak diperpanjang, lumayan sedih juga sih. Padahal kan Atep pernah mengangkat trofi pas lagi Liga Indonesia 2014. Ya, waktu itu Persib juara Liga Indonesia, ada Atep, terus juga juara Piala Presiden bersama Atep juga. Dia sangat disayangkan sih, tapi dia nulis kemarin di blognya itu kalau dia merasa sedih sama keputusan manajemen yang memutuskan kontraknya dan dia berdoa supaya hal yang terjadi di dirinya tidak terjadi ke pemain lain. Nah, kira-kira nih, menurut lo Atep ini bakalan pindah kemana nih setelah dari Persib? Nah, itu tuh yang kita sama-sama tanya. Atep ini kan baru kedua klub nih, Persija dan Persib.
kayaknya bisa jadi nih dia nyusul temennya di Persib juga, Tony Sucipto ke Persija. Siapa tahu ya kan Asep dari Persija ke Persib, balik lagi ke Persija. Kita lihat aja nanti. Berita selanjutnya, kabarnya PSSI bakal menaturalisasi pemain sepak bola lagi nih, Ti. Lu tau nggak siapa? Oh iya nih, ada nama yang kita dengar yaitu nama Goodtime Ekwatu Oulosa. Euseloka. Oh iya, lu tahu juga ya? Iya. Itu pemain asal Nigeria tuh dan dia main di Aceh United. Kira-kira apa sih yang membuat kerugian Euseloka ini datang? Nah itu dia tadi tuh kan itu banyak kontroversi tuh, banyak yang setuju, banyak yang nggak setuju, sama yang lumayan setuju naturalisasi dia karena umurnya juga udah lumayan tua nih, dia udah 30 tahun ke atas. Lagi-lagi soal umur. Iya betul, lagi-lagi soal umur dan katanya ini juga menjadi indikasi cuman kayak sepik-sepik doang supaya si Ouseloka ini bisa bermain di Liga 2. Soalnya kita kan sama-sama tahu nih kalau di Liga 2 itu punya regulasi yang nggak boleh ada pemain asingnya. Jadi kayak waktu itu kan pernah ada tuh Asaf Taha, pemain Persija sekarang yang waktu itu main di Aceh United juga. Terus ada Herman Zumafo yang main di PSPS Pekanbaru dinaturalisasi supaya dia bisa main di Liga 2. Padahal mah nggak masuk ke timnas Indonesia juga. Tapi istrinya Ouseloka ini bukan orang Indonesia juga? Iya, itu bisa sih. Bisa, maksudnya bisa dia jadi pemain naturalisasi karena dia udah memenuhi syarat-syarat untuk bisa dinaturalisasi. Tapi kita lihat aja deh nanti gimana kelanjutannya. Berita yang terakhir nih Bel, kita mau ngomongin soal perkembangan kasus mafia bola yang diberantas sama Satgas Anti Mafia Bola kita. Udah sejauh apa sih? Nah, ada 11 tersangka yang ditangkap oleh Satgas Anti Mafia Bola dan 10-nya itu terbukti salah karena ada pengaturan skor pas laga Persibara melawan PS Pasuruan. Oke, itu di Liga 2 ya, apa Liga 3? Liga 2. Wah, berarti Satgas Anti Mafia Bola kita keren banget nih, udah cepet banget karena baru digerakin kemarin awal Januari, terus udah bisa nangkep beberapa tersangka dan sekarang nih kabarnya petinggi PSSI seperti Joko Driono, Waketumnya, sama Ratu Tisa juga dipanggil kan untuk diperiksa sama Satgas Mafia Bola Untuk diminta keterangan lebih lanjutnya. Iya, kira-kira bakal bagaimana lagi ya drama soal match fixing ini. Kalau saya sendiri sih harapannya supaya lebih banyak yang ketangkep dan gak cuma dari Liga 2 atau Liga 3 aja nih. Kalau misalkan emang di Liga paling atas kita ada yang bermain juga, ya cepet-cepet diberantas pokoknya biar sepak bola Indonesia maju. Ya, itu dia tadi 5 berita terhangat, terpopuler, dan terupdate versi Indosport pekan ini. Buat kalian yang mau update berita selengkapnya, pantau website indosport.com Serta follow semua sosial media Indosport di @indosport.com dan like komen, serta subscribe. channel YouTube Indosport. Sampai ketemu lagi.